Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa tilaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadul muhtar wa lil adhhar wa ashabil akhyar ada ni'amillahi wa dalih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim, para ulama yang berkenan menyimak kajian ini yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman aswaja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang taqiyah. Ya, biasanya taqiyah ini faham yang dimiliki oleh kalangan Syiah. Ya, taqiyah berarti adalah kamuflase atau menyamar atau menutupi identitasnya atau identitas aslinya. Tujuannya adalah agar bisa selamat dari gangguan atau pengaruh dari pihak lain. Nah, biasanya paham taqiyah ini adalah dimiliki oleh kalangan dari madhab Syiah. Cuma ternyata yang memberlakukan taqiyah atau kamuflase ini ternyata bukan hanya kalangan Syiah saja. Ternyata faktanya adalah kelompok Salafi Wahabi juga lihai dalam bertaqiyah, menutup dirinya atau menutup identitasnya agar tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dia bisa eksis, bisa menyebarkan fahamnya. Ya, jadi Salafi Wahabi ini juga mahir, pintar untuk bertaqiyah, menipu pihak lain, menipu kelompok lainnya. Ya, sehingga dia samar, tidak diketahui identitas kewahabiannya. Nah, apa saja taqiyah yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi? Nah, di sini akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah kelompok Salafi Wahabi ini bertaqiyah sebagai kaum muwahhidun atau mengajak kepada tauhid. Ya, jadi taqiyah yang pertama adalah kelompok Salafi Wahabi ini mengklaim sebagai kelompok yang paling bertauhid atau memurnikan ajaran Islam. Ya, menghindarkan segala sifat atau perbuatan kesyirikan. Tapi faktanya perlu kita ketahui bahwasanya Salafi Wahabi ini akidahnya sangat menyimpang. Dia seolah-olah mengajak kepada ajaran tauhid, tapi dia akidahnya adalah paham tri tauhid. Nah, paham tri tauhid ini tidak diajarkan oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Murni tri tauhid adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini penipuan yang pertama atau taqiyah yang pertama. Salafi Wahabi mengklaim sebagai kelompok pemurni tauhid, tapi faktanya dia akidahnya bermasalah. Dia menganut paham tri tauhid, ya, yang digagas oleh Ibnu Taimiyah. Itu taqiyah yang pertama. Yang kedua, Salafi Wahabi ini mengaku sebagai manhaj salaf. Ya, mengaku sebagai pengikut salaf. Ya, mengikuti atau ittiba salafus soleh, mengaku ittiba kepada Rasulullah, sahabat, dan generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kalau kita fahami bahwasanya Salafi Wahabi, mereka bukanlah pengikut salaf, mereka bukan manhaj salaf, tapi mereka adalah manhaj kholaf. Mereka adalah kelompok pendatang baru yang ajarannya atau tokoh-tokoh yang mereka anut ini jauh pasca Rasulullah, jauh setelah sahabat, jauh setelah tabi'in. Artinya
ulama panutan mereka seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Utsaimin bin Baz, Albani dan sebagainya hidup setelah 3 Hijriah. Artinya jauh terpaut dari kelompok atau pengikut salaf. Jadi walaupun Salafi Wahabi mengaku sebagai manhaj salaf, tapi faktanya aslinya mereka adalah pengikut khalaf, kelompok pendatang baru. Ya, kelompok pendatang baru yang ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu yang kedua. Jadi Salafi Wahabi bukanlah manhaj salaf, tapi mereka adalah pengikut khalaf, kelompok pendatang baru yang ajarannya bertentangan dari ulama salafus soleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kelompok Salafi Wahabi ini mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Ya, di mana-mana digembar-gemborkan, yaitu ayo kita kembali memurnikan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita langsung mengkaji Al-Quran dan Hadis. Ya, jangan lagi mengikuti kiai, jangan mengikuti lagi Habib, jangan mengikuti lagi para ustadz yang kata mereka mengajarkan kesyirikan. Langsung kita kepada ajaran yang murni, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, poin yang ketiga ini, faktanya kelompok Salafi Wahabi walaupun seolah-olah mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya ya mereka tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, melainkan mengajak kepada paham Albani, mengajak kepada paham Ibnu Taimiyah, mengajak kepada pendapat Utsaimin bin Baz. Ya. Nah, itu. Jadi aslinya faktanya kelompok Salafi Wahabi bukan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sedangkan akidahnya saja sudah rusak? Akidahnya saja mengajak kepada tri tauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Ini kebid'ahan yang sangat parah. Ya, kemusyrikan yang sangat luar biasa. Karena dengan konsep tri tauhid ini sudah merusak dari konsep tauhid yang sebenarnya, merusak kemurnian ajaran Islam, merusak konsep tauhid yang murni. Jadi rusak berantakan ketika akidahnya disusupi oleh tri tauhid yang itu digagas oleh Ibnu Taimiyah. Nah, itu yang poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, kelompok Salafi Wahabi ini mengklaim atau mengajak orang untuk anti madhab. Ya, jangan lagi ikut-ikutan ulama madhab. Ya, jangan lagi mengikuti pendapat manusia. Jangan lagi mengikuti pendapat madhab-madhab yang menyebabkan perpecahan. Ya, Imam Syafi'i ini manusia biasa. Kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Al-Quran dan Sunnah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Imam Syafi'i ini potensi untuk salah. Jadi seolah-olah kelompok Salafi Wahabi ini anti kepada madhab, ingin mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya faktanya adalah mereka membuat madhab baru. Ya, membuat madhab yang kelima. Madhab apa itu? Yaitu madhab Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu madhab yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kelompok Wahabi ini menggunakan madhab dari Muhammad bin Abdul Wahab sehingga dia layak disebut sebagai kelompok Wahabi. Dikatakan Wahabi karena pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikirannya, kemudian akidahnya tadi tri tauhid, kemudian ajaran-ajarannya semuanya bersumber dari Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi seolah-olah Wahabi ini mengajak kepada pemurnian Islam, mengatakan para imam mazhab ini sudah jauh menyimpang yang menyebabkan perbedaan pendapat sehingga memunculkan perpecahan. Tapi faktanya Wahabi membuat mazhab baru.
Mazhab yang kelima yaitu mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, itu taqiyah yang keempat. Seolah-olah mengklaim anti mazhab tapi membuat mazhab baru yang itu mazhabnya bertentangan dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apalagi taqiyah yang berikutnya, taqiyah yang kelima dari kelompok Salafi Wahabi, yaitu Salafi Wahabi ini mengaku sebagai aswaja, mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faktanya mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka akidahnya bertentangan dengan paham aswaja, paham sunni, ya, bertentangan dengan paham sunni, bertentangan dari ulama yang mengikuti dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faktanya apa? Mereka anti mazhab, mereka bertentangan dengan para imam mazhab, mereka akidahnya bertentangan dengan aswaja. Akidah aswaja adalah Allah ada tanpa tempat, ya, tanpa arah, tanpa tempat. Sedangkan konsep dari akidah, pemahaman dari Salafi Wahabi, mereka ini akidahnya adalah Allah bertempat. Kemudian paham mereka adalah mujassim atau mujassimah, artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah bertempat di langit, bertempat tinggal di arsy. Ya, Allah sedang duduk-duduk santai di singgasana arsy. Nah, kemudian dari ajarannya Salafi Wahabi ini sangat ekstrim. Jadi dia tidak layak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena paham dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paham yang moderat. Moderat artinya tidak takfiri. Moderat berarti adalah toleran, ya, tidak liberal, tidak ekstrim. Nah, sedangkan Salafi Wahabi ini mereka pahamnya adalah takfiri, gampang untuk mengkafirkan umat Islam di lain kelompok mereka. Kemudian mereka juga tabdi'i, gampang untuk menuduh bid'ah. Ya, nah ini beberapa taqiyah dari kelompok Salafi Wahabi. Kemudian akidah Salafi Wahabi ini tidak layak dikatakan sebagai akidah aswaja, karena akidah Wahabi ini mirip dengan Khawarij. Khawarij artinya mereka menyempal dari mayoritas umat Islam. Dari ajarannya, dari akidahnya, dari amaliyahnya, mereka keluar menyempal dari mayoritas umat Islam. Jadi bisa dikatakan Salafi Wahabi ini adalah neo Khawarij. Khawarij abad ini, Khawarij milenial, Khawarij gaya baru, ya, mengaku sebagai aswaja tapi akidahnya adalah mujassim dan pemahamannya, ajaran keagamannya adalah takfiri, yang itu adalah turun atau mirip dengan ajaran dari paham kelompok Khawarij, yang jelas-jelas mereka sudah keluar dari ajaran Islam. Itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menambah keyakinan kita terhadap kebenaran dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya bisa selamat. Hati-hati, waspada dari kelompok Salafi Wahabi yang sudah sesat dan tentunya sangat menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.